Selamat datang kembali di sesi bedah materi kita ya. Sering banget nih, bagian tersulit itu justru, memulainya. Setuju nggak? Iya, bener banget. Punya ide, rencana udah oke, tapi eksekusinya tuh loh, kadang maju mundur. Nah, makanya hari ini kita mau fokus ke satu bab yang kayaknya penting banget dari sumber Anda, bab 63 dari The Success Principles. Judulnya aja udah ngena banget. Mulai sekarang, lakukan saja. Betul. Buku ini kan isinya prinsip-prinsip dasar sukses ya. Dan bab ini spesifik banget nunjukin kenapa sih kita harus bertindak sekarang gitu. Bahkan kalau kita ngerasa, wah belum siap banget nih. Oke, jadi misi kita kali ini, kita mau gali nih, kenapa nunda-nunda itu bahaya, dan gimana caranya Anda bisa beneran mulai hari ini juga, pakai insight dari bab ini. Siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Salah satu ide kuat di awal bab ini kan, soal kita tuh belajar justru pas udah bertindak. Ada kutipan Buckminster Fuller itu loh, Anda nggak akan pernah belajar lebih sedikit, Anda cuma bisa belajar lebih banyak. Ini kayaknya nyentil kita yang suka kelamaan mikir ya. Tepat sekali. Pengetahuan asli itu sering datangnya setelah kita mulai gerak, bukan nunggu tahu semua dulu. Bab ini nekenin banget kalau hidup itu ya, kayak on the job training aja. Banyak hal penting baru klik pas kita udah jalanin. Penulisnya malah cerita pengalamannya sendiri pas jadi guru baru. Ya nggak sempurna, tapi ya belajar sambil ngajar aja. Itu menarik. Tapi seringnya kan yang bikin ragu itu bukan nggak tahu harus ngapain, tapi takut salah, takut kelihatan nggak bisa pas lagi belajar sambil kerja itu. Gimana bab ini jawab soal itu? Ya, justru itu intinya. Bab ini bilang, takut salah itu malah bikin kita nggak dapat feedback penting buat jadi lebih baik. Kalau nggak nyoba, ya mana tahu apa yang perlu dibenerin kan? Iya juga sih. Pesannya jelas banget. Mulai aja dari tempat Anda sekarang. Pakai apa yang ada sekarang. Ingat pepatah Tiongkok kuno itu? Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Ya langkah pertama itu. Masuk akal, masuk akal. Tapi nih, ngelihat ada 64 prinsip di buku ini, kadang bisa kerasa, wah banyak banget, gimana milihnya? Mulai dari mana biar nggak langsung pusing duluan? Itu poin bagus. Penulisnya juga sadar soal itu. Sarannya praktis kok. Jangan coba lahap semua sekaligus. Pilih aja 1 atau 2 prinsip yang paling relevan buat Anda saat ini. Yang paling ngena gitu. Fokus ke situ dulu aja. Oke, jadi misalnya nih, kalau lagi ngerasa kurang berani ngomong, ya fokus ke prinsip ask itu. Atau kalau ngerasa hidup kok gini-gini aja, mulai dari ambil tanggung jawab penuh. Gitu ya, ambil 1, terus lakuin tindakan kecil terkait itu. Persis. Atau bisa juga mulai pakai visualisasi kalau pengen gambaran masa depan lebih jelas. Kuncinya itu memulai tindakan nyata, sekecil apapun. Nah, kalau udah berani mulai, tantangan berikutnya kan jaga momentumnya. Ah, iya. Biar nggak anget-anget tahi ayam ya istilahnya. Nah, disinilah pentingnya konsisten sama disiplin. Ini soal bangun kebiasaan baru. Nggak ada sukses semalang. Justru kemajuan kecil, tapi rutin, tiap hari, itu yang nanti numpuk jadi hasil gede. Jadi bukan soal semangat meledak-ledak di awal aja ya? Bukan. Justru disiplin buat terus jalan walau cuma nambah dikit-dikit. Ngomongin bangun kebiasaan nih, ini luas loh penerapannya. Termasuk misalnya soal finansial. Contohnya? Ya, mulai aja biasain nyisihin otomatis buat investasi, walau cuma 10% atau bahkan kurang. Atau mulai deh lihat pengeluaran tiap bulan. Semua itu kan intinya mulai aksi. Wah, menarik nih. Terus ada lagi konsep dari Buckminster Fuller yang dibahas. Kedengarannya keren. Efek presesi. Katanya ini dampak nggak terduga yang muncul pas kita gerak ngejar tujuan. Beneran gitu? Betul sekali. Analoginya tuh kayak lebah. Lebah kan fokusnya nyari nektar ya, tapi tanpa sengaja, dia malah bantu penyerbukan bunga-bunga di sekitarnya. Tindakan kita ngejar satu hal, itu bisa banget ngasilin manfaat sampingan yang luar biasa, yang sama sekali nggak kita rencanain. Wow, ada contoh nyata nggak di bab ini? Biar kebayang gitu. Ada. Kisah Ruben Gonzalez. Dia kan fokus banget pengen jadi atlet luge di Olimpiade. Hasilnya, ia dapat peringkat 35 dunia. Oke lah, tapi bukan juara. Tapi efek presesinya itu loh. Gimana tuh? Pengalaman dia berjuang, jatuh bangun jadi atlet itu, malah ngebawa dia jadi pembicara motivasi kelas dunia. Sukses banget di bidang itu, sesuatu yang dulunya sama sekali bukan tujuan utama dia. Wah, gila juga ya. Itu bener-bener nunjukin kekuatan dari sekedar, ya mulai aja gitu. Pintu lain bisa kebuka sendiri tanpa kita duga.
Persis. Jadi kesimpulan dari bab 63 ini jelas banget ya. Jangan nunggu. Jangan nunggu momen pas, jangan nunggu siap 100%. Mulai aja sekarang, dari manapun Anda berada, pakai apapun yang Anda punya saat ini. Ya, informasi sama inspirasi dari sumber ini kan udah di tangan Anda nih. Tapi prinsip ini baru beneran hidup kalau Anda pakai, Anda terapin. Percaya deh, Anda udah punya kok semua yang dibutuhin buat ambil langkah pertama itu. Tinggal, ya, actionnya. Betul sekali. Sekarang giliran Anda nih. Coba deh, renungkan sebentar setelah ini. Apa satu tindakan paling kecil yang bisa Anda lakukan hari ini juga untuk bergerak? Walau selangkah aja, lebih dekat ke tujuan atau impian Anda. Apapun itu, sekecil apapun. Jangan kelamaan mikir, lakukan aja.